super praktis, kayak nyari partner bisnis. Dan terakhir, agape, cinta yang tulus banget dan tanpa pamrih. Kira-kira gaya kamu yang mana nih? Jadi, psikologi itu nawarin kita sebuah peta, sebuah cetak biru yang berguna banget. Ini ngasih kita bahasa buat ngejelasin perasaan dan hubungan kita. Tapi pertanyaannya, apakah dengan ngebedah cinta jadi komponen dan gaya, kita benar-benar udah nangkep esensinya? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu? Oke, sekarang kita tinggalin dulu laboratorium psikologi dan kita masuk ke dunianya para filsuf. Buat mereka, cinta itu bukan resep yang tinggal diikuti, tapi sebuah misteri agung yang harus kita jelajahi. Kutipan dari Socrates ini benar-benar ngubah cara kita mandang cinta. Maksudnya, keindahan cinta itu justru paling bersinar bukan saat kita udah punya, tapi dalam prosesnya, dalam rasa rindu, dalam penantian, dalam perjalanan buat nemuinnya. Justru pencariannya itu sendiri yang jadi bagian dari keajaibannya. Kalau dari kacamata filosofis, cinta itu kayak kekuatan alam semesta. Dipandang sebagai energi yang menyatukan, yang bahkan bisa menghapus kebencian. Idenya bukan tentang dua orang asing yang ketemu, tapi lebih kayak dua jiwa yang emang udah ditakdirkan bersama, akhirnya nemuin jalan pulang ke satu sama lain. Nah, karena itulah para filsuf bilang, cinta itu nggak bisa ditaruh di bawah mikroskop dan dianalisis. Cinta itu harus dirasain. Filsuf Gabriel Marcel ngejelasinnya pas banget. Nyoba memahami cinta secara objektif itu sama aja kayak nyoba ngerti indahnya musik cuma dengan ngeliatin grafis gelombang suaranya. Esensinya jadi hilang kan? Buat bener-bener ngerti, ya kita harus dengerin melodinya, rasain getarannya di dalam hati. Jadi poin utamanya gini, kalau psikologi ngasih kita resep, filsafat ngingetin kita kalau pengalaman makan hidangannya itulah yang paling penting. Cinta itu kekuatan pemersatu, sebuah misteri yang jauh melampaui analisis sederhana. Nah, sekarang kita punya dua pandangan. Cinta sebagai cetak biru yang terstruktur, dan cinta sebagai misteri yang tak terduga. Terus, mana yang benar? Mungkin pertanyaannya bukan mana yang benar, tapi gimana caranya keduanya bisa benar di saat yang bersamaan? Psikologi itu ngasih kita peta jalan yang sangat membantu. Peta itu bisa bantu kita ngerti belokan, tanjakan, dan turunan dalam hubungan kita. Tapi, filsafat ngingetin kita kalau peta itu bukanlah wilayahnya. Ada keajaiban dalam perjalanan itu sendiri yang nggak akan pernah bisa ditangkap sama garis-garis di atas kertas. Jadi, mungkin jawabannya bukan milih salah satu. Cinta itu ya dua-duanya. Kita butuh cetak biru dari psikologi buat ngebangun fondasi hubungan yang kuat dan sehat. Tapi di saat yang sama, kita juga butuh langit penuh bintang dari filsafat buat ngingetin kita supaya nggak pernah berhenti takjub sama keindahannya. Dan pada akhirnya pertanyaan ini balik lagi ke kamu. Buat kamu, cinta itu sebuah teka-teki yang menarik.